Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya doakan semoga sehat selalu dan rezekinya semakin lancar, semakin banyak, bahkan Anda berpenghasilan 1 miliar per bulan bahkan lebih. Amin, amin. Aminin teman-teman. Karena doa yang diaminin walaupun nggak masuk akal, walaupun menurut Anda saat ini nggak masuk akal, tapi nggak ada yang nggak mungkin untuk Allah. Tuhan yang menguasai langit dan bumi, yang maha kaya, ya Fatah, ya Razak, ya Ghaniyu. Amin. Jadi gini teman-teman, beberapa waktu lalu saya pergi ke daerah Solo. Mana nih orang Solo? Kalau ada orang Solo komen ya. Jadi di daerah Solo itu saya menjumpai teman baru saya. Teman baru yang saya dapat dari komunitas para pengusaha ya. Komunitas orang-orang yang ingin kaya raya lah intinya gitu. Saya main ke rumahnya. Kita sebut saja ini Bapak teman saya ini Bapak S ya. Pak S. Nah, saya sampai di malam hari di Solo sama teman-teman saya yang lainnya di rumah Pak S yang ada di Solo nih. Oke. Dan Pak S ini adalah seorang pengusaha pengusaha alat kesehatan. Dia tinggal di suatu komplek, teman-teman. Ketika saya pertama kali sampai di komplek perumahan itu, perumahan yang mewah ya, di parkiran saya tanya sama bapak itu, Pak, ini mobil bapak yang mana di parkiran ini? Dia ada beberapa mobil yang parkir seperti Avanza, baru Foxy ya, yang kayak Alphard ya, Foxy, dan beberapa mobil lainnya tuh. Mobil pickup juga ada. Dan ternyata yang bikin saya tercengang, satu parkiran itu yang terdiri dari beberapa mobil dan beberapa motor ternyata punya bapak itu semua. Loh, jadi ini parkiran bapak borong, Pak? Iya, ini mobil saya semua, ini motor saya semua. Saya tuh terkejut, ya Allah. Padahal bapak ini biasa-biasa aja, cuma pakai kaos, celana training. Tapi ini mobil sebanyak ini dan motor sebanyak ini punya dia semua, kan gitu. Nggak sampai di situ terkejut saya, teman-teman. Singkat cerita, saya pun tidur di rumahnya. Karena saat itu sudah malam, jadi saya dan teman-teman menginap di rumahnya nih, teman-teman. Lalu di pagi harinya, saya yang tadi malam mengira bahwa istri bapak itu udah tidur, makanya nggak menyambut kita. Saya melihat istrinya keluar dari rumah lain selain rumah yang kami tumpangi untuk tidur. Lalu saya bertanya sama bapak itu, rumah bapak sebenarnya yang mana? Yang ini rumah siapa? Oh, ini rumah saya. Kalau yang itu rumah siapa? Itu juga rumah saya. Saya tanya lagi sebelahnya, yang ini rumah siapa? Ini juga rumah saya. Loh, berarti hampir satu komplek ini semua punya bapak? Iya, katanya. Wow, Masya Allah. Bayangin, hampir satu komplek rumah dia semua. Sebagian ada yang digunakan buat kantor. Saya pun terheran-heran. Dan akhirnya saya tanya, Pak, kenapa Bapak bisa membeli rumah sebanyak ini? Saya bilang gitu kan. Apa amalannya? Bagaimana cara Bapak bisa membeli rumah sebanyak ini? Saya bilang gitu. Dan akhirnya beliau pun dengan senang hati menceritakan amalan dia selama ini, teman-teman. Ini saya khususkan untuk yang rumah dulu ya, yang lain-lain nanti saja insya Allah. Karena yang rumah ini cukup keren. Jadi beliau bercerita bahwa setiap pagi selesai sholat subuh, sebelumnya Anda harus tahu dulu ya, sebelumnya rumah-rumah ini punya orang lain nih, teman-teman, bukan punya dia. Tapi dia bercerita setiap pagi selesai sholat subuh, ingat, dia tidak pernah tidur lagi. Ingat ya teman-teman, dia tidak pernah tidur lagi. Lalu apakah yang beliau lakukan? Dia berjalan keliling komplek. Lalu dia bersolawat, teman-teman.
Di depan rumah-rumah yang dia inginkan, dia bersolawat. Setelah dia bersolawat, dia mensugesti atau berafirmasi juga teman-teman. Dia katakan, ini rumah saya, ini akan menjadi rumah saya, ini sudah menjadi rumah saya. Ini rumah saya, ini akan menjadi rumah saya, ini sudah menjadi rumah saya, ini pasti jadi rumah saya, ini rumah saya. Kalimat-kalimat itu dia ulangi terus-menerus, dia ulangi terus-menerus, dia ulangi terus-menerus tiap pagi teman-teman. Hingga timbullah keyakinan yang kuat dan Anda bisa tebak sendiri. Rumah itu benar-benar jadi milik beliau. Setengah komplek teman-teman. Wow, itu luar biasa sekali. Jadi, saya berpikir ini harus saya bagikan buat teman-teman semua nih. Karena saya yakin sebagian dari teman-teman masih ada yang ngontrak, masih ada yang tinggal sama orang tua, dan masih banyak yang jadi pengantin baru belum punya rumah. Sekarang, buat teman-teman yang kategori seperti itu, kategori belum punya rumah, coba amalkan amalan ini. Ingat ya, pertama, subuh jangan tidur lagi, jalan-jalan ke rumah yang Anda impikan, sholawatin, lalu afirmasikan, katakan itu rumah Anda. Katakan itu sudah jadi rumah Anda. Diulang-ulangi setiap pagi, diulang-ulangi setiap pagi. Nanti halal ajaib akan datang. Contohnya ya Bapak itu bisa membeli rumah itu kok tiba-tiba malah dijual jadinya sama dia. Ini bukan berarti ngapain orang ya, mengusir orang dengan sholawat. Enggak gitu juga teman-teman. Cuman Allah memang punya jalannya sendiri. Ya mungkin bisa jadi pemilik sebelumnya harus pindah kerja ke tempat lain, atau pemilik sebelumnya punya rumah yang lebih bagus lagi sehingga ingin pindah. Itu semua bisa terjadi ya. Itu adalah kuasa Allah, bukan kuasa kita. Tugas kita beribadah kepada Allah, cukup itu saja. Oke, diamalin ya teman-teman, perbanyak sholawatnya, oke, dan perbanyak juga afirmasinya. Semoga bermanfaat. Sekarang tugas Anda tinggal mempraktekkannya. Baiklah teman-teman, sampai sini video kali ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.